Berikan teladan hidup bagi saya ya Bapak Ibu semua. Keteladanan Pak John itu sungguh luar biasa bagi hidup saya. Sampai saya sekarang bisa seperti ini semua salah satunya karena semangat dari Bapak saya, support dari Bapak saya ya. Saya sedikit cerita tentang bagaimana Bapak saya itu benar-benar menjadi salah satu orang yang sangat-sangat memberikan dukungan yang luar biasa buat hidup saya. Pada saat ketika tahun 2020 di bulan Juli ya, waktu itu saya telepon bapak saya, waktu itu sedang COVID ya. Saya kan sering telepon bapak ya, hampir setiap hari itu pasti telepon, video call gitu ya. Saya telepon bapak saya menceritakan, Pak, kenapa ya Elea ada sesuatu gitu, anak saya yang pertama ya. Sambil nangis saya Bapak Ibu, sambil berderai, sambil nangisnya tuh bener-bener nangis yang istilah bahasa Sundanya tuh gogorowokan ya, benar-benar nangis itu ya. Bapak, kenapa ya Elea ini ya kok tidak sama ya kayak bayi-bayi lain ya, kenapa gitu. Saat itu saya sudah mulai menyadari anak saya ini kok beda ya gitu ya dengan anak lain. Saat itu Elea usianya sudah 1 tahun lebih ya. Saya baru menyadari anak ini kenapa ya gitu. Sambil nangis saya saat itu benar-benar sudah down ya, secara itu benar-benar titik terendah dalam hidup saya Bapak Ibu. Bukan saat saya gak keterima pegawai negeri, bukan saat saya tidak dapat ranking 1, bukan, tapi titik terendah hidup saya itu saat itu ketika saya mendapati anak saya Elea berbeda. Ya, di situ saya menangis, saya sempat tidak doyan makan berhari-hari, tidak bisa tidur ya, kayak orang stres, kayak orang depresi begitu. Tapi untungnya saya tuh punya bapak seperti Pak John ya, berikan satu kalimat motivasi untuk saya. Beliau bilang gini, Yud, kalau kamu punya Tuhan Yesus, apa yang kamu takutkan? Kalau kamu punya Tuhan Yesus, kenapa kamu takut tentang masa depan Elea gitu? Kenapa kamu takut kamu tidak bisa merawat Elea? Di situ saya sangat-sangat bersyukur sekali. Kata-katanya nancep banget ya buat saya. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Kenapa kamu takut kamu besok ngerawatnya gimana? Elea besok gimana? Caranya ngasuh gimana? Kan kamu punya Tuhan Yesus. Nah, itu memang kata-kata andalan bapak saya ya. Kalau saya ada masalah, kan kamu punya Tuhan Yesus gitu. Kenapa kamu harus takut? Dari satu kalimat itu Bapak Ibu itu luar biasa sekali. Sampai saat ini saya merawat anak ini tuh dengan sangat sukacita. Ya, tidak ada rasa malu. Saya memiliki anak seperti ini ya, anak yang luar biasa Elea itu. Tidak ada rasa capek ya, sampai secara fisik biasalah jadi orang tua ya. Semua yang pernah menjadi orang tua pasti capek secara fisik. Tetapi saat saya mengasuh merawat Elea itu saya sangat-sangat bersukacita ya, bersukacita sekali merawat Elea anak ini ya. Anak ini memang anak yang membawa rezeki bagi saya ya. Meskipun pengeluaran saya buat anak ini juga gede ya, besar, tapi berkat saya pun sama Tuhan dikasihnya juga luar biasa karena anak ini ya. Kasih sayang saya kepada Elea pun benar-benar luar biasa ya. Saya sekarang kan punya anak 2 ya, baru merasakan ternyata menjadi orang tua. Kalau dibilang kata ibu saya begini, orang tua memang tidak ada yang adil 100% ya. Tetapi di situ saya belajar, oh jadi orang tua tuh harus begini ya, cara adilnya menurut saya tuh begini begitu ya. Kasih sayangnya cara mengutarakannya berbeda-beda. Sama seperti bapak ibu saya, cara mengutarakan kasih sayang ke anak-anaknya tuh berbeda-beda ya. Nah, di situ bapak ibu saya merasakan bapak saya itu salah satu orang yang luar biasa pada saat saya berada di titik terendah saya. Pada saat saya mendapati Elea ini memang berbeda secara motorik kasar, motorik halus dan sebagainya, sosial emosional. Dan saya bersyukurnya berada di keluarga saya ya, bapak dan ibu saya itu adalah kakek nenek yang sangat sayang sama Elea. Elea itu kalau sudah ditelepon sama aungnya, bapak ibu mau nangis, lagi sedih, kalau udah aungnya video call,
pasti langsung ketawa. Gak tahu kenapa ya, memang. Dan kemarin saat Aungnya sebelum meninggal itu anak ini sedih. Elia itu gak mau ketawa seharian, sedih, badannya pun sampai panas, demam. Benar-benar anak ini tuh sama Mbah John itu sangat-sangat terikat secara emosional karena dari lahir bersama Mbah John begitu. Tetapi pada saat Mbah John sudah nggak ada, anak ini senang lagi, ketawa-ketawa lagi ya, sampai sekarang bahagia lagi. Ternyata pada saat Mbah John kemarin sebelum meninggal mungkin merasakannya sakit atau bagaimana, anak ini sedih. Wah, luar biasa, Elia ini dengan Mbah John benar-benar terikat secara emosional. Saya belajar dari bapak saya, keteladanannya adalah, bapak saya yang pertama itu keteladanannya adalah benar-benar memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk selalu berdoa. Bapak saya itu dari saya kecil, dari saya kayaknya masih kecil banget, bayi gitu ya, sampai saya segede ini rajin sekali berdoa Bapak Ibu. Tidak pernah saya melihat sehari itu bapak saya nggak berdoa, belum pernah. Setiap hari ya, kalau pagi di Garut pun begitu ya, kalau pagi berdoa ya, mau tidur berdoa, baca Alkitab. Yang ini jarang sekali ditemukan sama ya orang-orang zaman sekarang itu, apalagi saya ya yang masih muda ya, yang kadang belang bentong gitu ya, berdoa baca Alkitabnya. Saya benar-benar memiliki keteladanan yang luar biasa tentang mesbah keluarga, yang sekarang mulai saya coba sama suami ya, dengan anak-anak. Ayo ya, mesbah keluarga. Mesbah keluarganya tuh ya unik ya kalau keluarga saya ya, karena dari gereja yang berbeda. Tetapi saya benar-benar sangat terpacu, termotivasi karena bapak saya memberikan keteladanan seperti itu. Keteladanan yang kedua adalah bapak saya tuh orangnya nggak banyak komplain sama saya tuh ya. Saya kan anaknya seperti ini tapi nggak pernah komplain. Mau saya bagaimana, saya tuh nggak pernah dikomplain sama bapak saya, Bapak Ibu. Sabar sekali ya. Bahkan ya bibi ini ya, bibi yang dari Garut ya, kan ada ini, terus si Teteh ya, terus ada satu lagi yang di sana, cuma kadang beda hari gitu kerjanya. Mereka ini beda ya dengan kita keyakinannya ya. Tetapi sampai bisa bilang sama saya kalau bapak tuh, Aung tuh orang baik banget ya Bu Trias gitu. Kenapa gitu? Wah, baik banget kalau ngobrol sama saya gitu ya. Baik banget Aung itu. Apalagi sama Elia sayang gitu ya. Bibi-bibi ini benar-benar menikmati apa ya? Ya, Aung tuh sudah menjadi saluran berkat buat orang yang kerja di rumah saya gitu ya. Aung tuh sering cerita sama bibi begini. Kalau Aung tuh di mana-mana kayaknya suka khotbah atau suka menginjili gitu ya, cerita terus gitu ya sama bibi, sama si Teteh gitu ya. Dan saya benar-benar keteladanannya tuh luar biasa, menyentuh sekali gitu ya. Aung itu selain sabar, nggak banyak komplain, beliau juga sering cerita ke orang, sama seperti yang kemarin Bapak Gembala ceritakan, memang seperti itu ya. Aung itu di Garut itu orang pendatang kan, cuman orang tua yang sedang menjenguk anaknya, tapi tetangga saya itu sampai hafal sama Aung, sama ibu ya, sampai hafal. Teman-teman kerja saya pun sampai tahu, oh bapaknya Bu Trias, ibunya Bu Trias, orang yang sangat baik gitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya bager gitu ya, bager pisan gitu. Kemudian kemarin hari Sabtu terakhir bapak saya telepon, Yud gitu ya, kalau pulang tuh hari Kamis aja, nggak usah kemerungsung gitu ya. Loh Pak, kan mau tak temenin operasi, saya bilang gitu. Enggak mau hari Minggu, saya bilang gitu, mau nemenin Aung operasi. Ngapain, kasihan Elia. Kalau Aung tuh apa Elia lagi gitu ya. Kasihan Elia, Kamis aja. Kenapa harus hari Kamis ya gitu kan? Harusnya Rabu ya. Kan Kamis libur. Logikanya saya harusnya datangnya Rabu ya. Tapi Aung kok mintanya Kamis aja. Ternyata setelah saya cerna, Kamis itu Aung mau berpulang ke rumah bapak. Kok Mas Daniel juga bilang gitu, bilangin ke Iyut ya, pulangnya hari Kamis gitu. Tapi saya bersyukur saya pulang hari Senin, saya masih bisa
nengok bapak saya ke rumah sakit, saya masih bisa bersihin kotorannya. Saya juga bersyukur sekali ya, meskipun saya jauh, ada kakak-kakak saya yang di sini, stay di sini. Coba kalau kita bertiga semua jauh, bagaimana ya? Untungnya kedua kakak saya stay di Maos, bisa merawat Aung, ya, dua-duanya merawat secara bergantian. Yang saya tidak bisa saya mau bilang terima kasih juga tidak cukup untuk kakak-kakak saya dua ini ya, karena mereka merawat dengan luar biasa. Sedangkan saya kan jauh ya, apalagi repot sekali anak dua seperti ini, bayinya dua gitu. Saya sungguh bersyukur sama Tuhan, berkat Tuhan menjadikan saya anaknya Pak John gitu ya, benar-benar luar biasa. Saya diberkati oleh bapak saya. Saya juga bersyukur bahwa Tuhan itu rancangannya rancangan yang indah untuk bapak saya. Bapak saya meninggal di hari yang baik dengan sangat baik gitu. Dan sungguh memberikan itu, Pak Junaidi itu orang baik. Kangen ya ketawanya Pak John ya gitu, Pak Jono. Kalau ketawa kan gitu ya, khas ya. Bapak Ibu mungkin kangen sama ketawanya Pak John. Saya juga kangen sekali. Sampai tadi saya masih ke makam, 3 hari berturut-turut saya ke makam ya. Rasanya memang berat sekali ditinggal orang tua, ternyata ya sangat-sangat sedih ya. Tetapi saat saya sedih, saat saya ya ampun, kenapa Tuhan kau sudah ngambil cepet banget. Saat saya merasa seperti itu, saya balik lagi, flashback lagi. Lah kan Bapak itu sudah selesai, sudah finish, sudah di garis finish gitu ya. Sudah selesai pertandingannya, sudah sedang menikmati, menuai hasilnya di surga. Makanya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak lama-lama gitu Bapak harus menderita sakit ya. Tidak lama, cuma berapa? 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun. Tapi Bapak sudah tidak sakit lagi, sudah sembuh. Saya berterima kasih kepada semua jemaat yang selalu mendukung dalam doa, selalu nengok ke rumah sakit ya, di rumah menengok Bapak, mendoakan kepada Bapak Ibu kembali juga terima kasih. Nanti saya hari Kamis saya akan kembali ke Garut. Tentu ibu saya akan merasakan sedikit kesepian, tetapi berkat doa penghiburan sampai hari ketiga ini memang saya sangat-sangat dihiburkan, dan pasti saya percaya ibu saya juga akan mendapatkan penghiburan gitu ya. Saya akan kembali ke Garut, ibu saya pasti akan stay di Maos gitu ya. Pasti kangen ya sama Aung, tapi saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk ibu. Saya titip ya. Mudah-mudahan kita semua terus semangat meskipun kita ditinggalkan sesepuh GPDI ya, waktu itu Pak Yanto, Bu Mariam, sekarang Bapak begitu ya. Tetapi kita percaya kita pasti akan tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan hidup kita semua. Puji Tuhan, ini kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.